Selamat datang di channel ini dan hai Jum. Di video kali ini aku akan ngerekap alur cerita film On Your Wedding Day. Kalian pasti pernah punya cinta pertama kan? Tapi mungkin kisah cintanya nggak bakal semanis namanya. Begitu juga dengan kisah cinta pertama sang tokoh utama di film ini. Diawali dari murid pindahan bernama Seung Hae yang baru saja pindah dan Woyeon langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Berkali-kali Woyeon berusaha mengejar Seung Hae tapi tetap tidak membuahkan hasil. Sampai suatu hari mereka jadi dekat tapi mereka harus berpisah. Berkali-kali Woyeon jatuh cinta lagi ke Seung Hae tapi berkali-kali juga mereka harus berpisah. Nah, secara garis besar gitulah ceritanya. Sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan inilah On Your Wedding Day. Film diawali di tahun 2005. Kita diperkenalkan sang tokoh utama bernama Woyeon. Woyeon yang masih SMA berkelahi dengan temannya dan dihukum. Di saat itulah, dia melihat seorang siswi pindahan bernama Seung Hae. Woyeon langsung jatuh cinta ke Seung Hae dan berkenalan dengannya. Karena kecantikan Seung Hae, ia langsung jadi cewek idola di sekolah tersebut. Lalu, kita diperkenalkan Taiki, salah satu berandalan sekolah yang juga menyukai Seung Hae. Tapi Seung Hae selalu cuek ke dia. Suatu hari, Seung Hae ngajak Woyeon untuk bolos sekolah dan mereka mampir ke kedai tteokbokki. Seung Hae sangat suka sekali bolos dan Woyeon selalu menemaninya. Suatu ketika, Taiki dan anak buahnya datang menemui Seung Hae. Woyeon yang tahu kalau Seung Hae sangat tidak nyaman karena selalu dikejar oleh Taiki memberikan ide untuk menghindari Taiki dengan cara berpura-pura pacaran. Seung Hae pun setuju dengan ide tersebut asalkan Woyeon berhenti berkelahi. Di situ, Taiki sangat marah ke Woyeon. Lalu, kita diperkenalkan sahabat dari Woyeon bernama Genam. Keesokan harinya, ketika Woyeon sedang makan siang bersama Seung Hae, Taiki melemparinya susu. Tapi, bukannya marah, Woyeon malah mengambil susu tersebut dan meminumnya. Dari situ, Seung Hae mulai tertarik ke Woyeon. Siang harinya, seperti biasa mereka bolos sekolah lagi. Seung Hae pun cerita setelah lulus dia akan kuliah dan ngambil jurusan desain. Tapi Woyeon belum punya rencana apa-apa untuk masa depannya. Seung Hae menasihatinya untuk belajar lebih giat demi masa depannya. Tiba-tiba, mereka ketahuan guru dan mereka pun kabur dari sana. Tapi, karena Seung Hae mungil, dia ketinggalan jauh. Woyeon pun kembali dan memegang tangan Seung Hae. Disitulah, Seung Hae mulai jatuh cinta ke Woyeon. Singkat cerita, mereka berhasil kabur. Setelah selesai mengeringkan pakaian, Woyeon mengantar Seung Hae pulang. Di tengah jalan, Seung Hae meminta berhenti dan ngasih tahu satu lagu yang selalu dia nyanyikan di saat sedih. Lagu itu selalu membuatnya tersenyum di saat sedih. Keesokan harinya, Taiki dan kawanannya datang untuk menghajar Woyeon. Tapi Woyeon tidak membalas setiap pukulan yang dia terima dari Taiki. Dia masih ingat akan janjinya ke Seung Hae. Sepulang sekolah, saat mengantar Seung Hae pulang, dia sangat ketakutan saat mobil pick up lewat. Dan keesokan harinya, Seung Hae jadi murung dan aneh. Tiba-tiba, Woyeon dan teman-temannya menyanyikan lagu yang disukai Seung Hae. Dan suaranya langsung disiarkan ke seluruh sekolah. Seung Hae yang tadinya murung langsung tersenyum mendengar lagu tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke pantai. Woyeon memberikan Seung Hae hadiah Walkman supaya dia selalu bisa mendengar lagu kesukaannya. Seung Hae pun juga memberikan hadiah ke Woyeon. Dia menggambar Seung Hae dan Woyeon yang lagi berciuman. Dan akhirnya, mereka pun berciuman. Keesokan harinya, Seung Hae tidak masuk sekolah. Lalu, sepulang sekolah, Woyeon datang ke rumahnya, tapi yang dia lihat rumahnya sudah sangat berantakan. Dan dia melihat seorang pria yang sedang mabuk. Seung Hae pun memintanya segera pergi. Keesokan harinya, Seung Hae tidak masuk lagi ke sekolah. Tapi
Tapi siangnya, dia menelpon dan bilang kalau pria yang mabuk kemarin adalah ayahnya. Dan dia selalu berbuat keonaran ketika mabuk. Karena hal itu, Seng Hye dan ibunya selalu pindah-pindah tempat agar bisa kabur dari ayahnya. Tapi ayahnya selalu menemukan mereka. Karena itu, Seng Hye harus pergi lagi dan dia berpamitan ke Woyon. Setelah lulus SMA, Woyon pun berjualan ayam goreng. Tiba-tiba, Genam datang dan ngasih brosur Universitas Seoul. Di saat itulah, dia melihat ada foto Seng Hye di sana. Dia langsung memutuskan akan kuliah di sana dan ngambil jurusan jasmani. Tapi, orang tuanya gak percaya dengan kemampuan Woyon. Karena tahu sendiri Woyon gak pernah mau belajar, dan untuk bisa masuk ke Universitas Seoul sangat sulit. Mulai dari situ, Woyon pun berlatih dan belajar setiap hari, demi bisa bertemu lagi dengan cinta pertamanya, Seng Hye. Singkat cerita, dia diterima di Universitas Seoul dan bertemu dengan Seng Hye. Untuk bisa lebih dekat dengan Seng Hye, Woyon pun pindah ke kosannya. Di sini kita diperkenalkan teman baru Woyon. Saya makan-makan, Seng Hye ngasih tahu kalau saat ini dia sudah punya pacar. Langsung hancur hatinya Woyon. Perjuangannya selama ini, siang malam gak berhenti belajar supaya dia bisa masuk universitas yang sama kayak Seng Hye. Ternyata, pacar baru Seng Hye adalah kapten tim rugby bernama Yeongun. Demi bisa mendapatkan Seng Hye kembali, dia juga ikut tim rugby. Beberapa hari kemudian, Woyon sangat galau karena dia gak punya kesempatan untuk mendekati Seng Hye kembali. Tiba-tiba, dia teringat kalau hari ini hari ulang tahun Seng Hye. Dia cepat-cepat pergi untuk membelikannya hadiah. Tapi yang dia lihat, Yeongun memberikan Seng Hye sebuah kalung. Di situ, hatinya hancur kembali. Dia pun melempar batu ke mobil Yeongun dan pergi dari sana. Waktu pun berlalu dan Woyon kembali lagi jadi seorang pemalas. Keesokan harinya, ada pertandingan rugby. Dan gak sengaja, Woyon mendengar kalau Yeongun bertaruh jika memenangkan pertandingan, dia akan pergi berlibur ke Eropa bersama Seng Hye. Awalnya, Woyon berusaha agar pertandingan ini timnya kalah. Tapi di detik-detik terakhir, dia menunjukkan kehebatannya agar Seng Hye bisa melihat perjuangannya. Timnya pun memenangkan pertandingan, tapi Woyon yang sangat marah pun menghajar Yeongun. Waktu pun berlalu ke tahun 2012. Mereka semua sudah lulus dari kuliah. Woyon sudah memiliki pacar baru, seorang gadis kaya bernama Park Min Kyung. Woyon juga sedang mengikuti tes untuk jadi seorang guru. Dia juga bekerja di tempat gym. Tiba-tiba, Woyon melihat Seng Hye saat sedang menyebar brosur tempat gymnya. Disitulah pertemuan mereka kembali. Ternyata, Seng Hye sekarang bekerja sebagai model dan juga seorang aktris. Mereka pun akhirnya makan-makan. Dan di sini, kita akhirnya tahu kalau Seng Hye sedang jomblo. Dan karena temannya Seng Hye yang setiap hari mengantarnya syuting tidak bisa masuk, Woyon pun menawarkan dirinya. Beberapa kali, dia ngantar Seng Hye untuk syuting, tapi karena Seng Hye masih pemula, dia banyak melakukan kesalahan. Malamnya, ketika mereka sampai rumah Seng Hye, Woyon memberikan brosur lowongan pekerjaan sebagai desainer. Karena dia melihat Seng Hye sangat tertekan dengan pekerjaannya sekarang. Dia memintanya kembali lagi ke cita-cita pertamanya sebagai desainer. Keesokan harinya, saat di mobil, Seng Hye menanyakan kenapa Woyon tidak menghubunginya saat hamil. Lalu, scene beralih ke 5 tahun yang lalu. Seng Hye yang tahu kalau Woyon akan hamil menghubunginya dan berniat mengantarnya. Di tengah jalan, Seng Hye cerita kalau dia dicampakkan oleh Yeongun, kapten tim rugby. Di malam itu, Woyon sangat mabuk dan saat bangun dia bingung kenapa dia telanjang. Dia pun tanya apa yang terjadi tadi malam ke ibu kos. Ibu kos cerita semalam Woyon mabuk dan pingsan saat boker. Jadi tubuhnya dipenuhi kotoran. Seng Hye pun melepaskan semua pakaian dan mencucinya lalu pergi. Di situ Woyon sangat malu dan gak menghubungi Seng Hye lagi. Oke, kembali ke masa sekarang. Seng Hye pun dihubungi salah satu produser dan bilang kalau Seng Hye akan digantikan aktris lain. Seng Hye pun merasa sedih. Untuk menghiburnya,
Woyon ngajak dia ke tempat yang sangat indah. Di sana, mereka berdua bersenang-senang. Saat mereka mau berciuman, Seung-hae sadar saat ini Woyon sedang memiliki pacar. Seung-hae pun memintanya untuk tidak bertemu lagi. Keesokan harinya, saat Woyon sedang latihan untuk tes fisik, Min Kyung datang. Min Kyung tahu kalau selama ini Woyon sedang dekat dengan Seung-hae. Bukannya marah, Min Kyung mengikhlaskan Woyon kalau memang dia masih mencintai Seung-hae. Woyon pun datang ke tempat syuting Seung-hae. Dia cerita kalau sekarang dia sudah putus dengan Min Kyung. Seung-hae sangat marah dengan keputusan Woyon, tapi Woyon meyakinkannya kalau dia cuma mencintai satu wanita, yaitu Seung-hae. Seung-hae pun memintanya untuk pergi. Tiba-tiba, papan nama jatuh dan Woyon menyelamatkan Seung-hae. Karena hal itu, Woyon mengalami cedera yang sangat parah. Hal itu membuatnya tidak bisa ikut tes fisik untuk menjadi seorang guru. Dan mulai dari sana, mereka berdua resmi berpacaran. Waktu pun berlalu, tapi karena cedera yang dialami Woyon, dia selalu gagal tes fisik. Dia sudah mencoba melamar pekerjaan lain, tapi selalu gagal. Dan kini, Seung-hae sudah menjadi desainer terkenal. Saat mereka minum-minum dengan teman-teman Woyon, Choi cerita kalau mereka akan menikah. Tapi Woyon malah bercerita ngawur tentang perceraian. Seung-hae pun sadar karena menyelamatkan dia dulu, Woyon jadi cedera dan sulit mendapatkan pekerjaan. Dia tahu kalau Woyon iri dengan teman-temannya yang sudah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Keesokan harinya, Seung-hae ngajak Woyon jalan-jalan dan cerita kalau perusahaan akan mengirimnya ke Belgia selama 3 tahun. Tapi, bukannya sedih atau menghalangi Seung-hae supaya tidak pergi, Woyon dengan cueknya nyuruh Seung-hae pergi. Beberapa hari kemudian, ayah Seung-hae meninggal. Dan selesai pemakaman, Woyon curhat ke Genam. Dia sempat berpikir menyesal bertemu dengan Seung-hae. Jika tidak, karena kecelakaan tersebut mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi Genam mencoba meyakinkannya kalau suatu saat dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sekali lagi, Woyon bilang dia menyesal bertemu dengan Seung-hae. Ternyata, hal itu didengar oleh Seung-hae. Seung-hae tanya kenapa Woyon baru menyesal sekarang. Seung-hae cerita kalau Woyon sangat mirip dengan ayahnya. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan baik, ayahnya selalu menyalahkan ibunya. Dan hal itu sangat dibenci oleh Seung-hae. Seung-hae pun memutuskan hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Woyon ngajak Seung-hae bertemu. Dia menyesal dan meminta maaf ke Seung-hae. Tapi, Seung-hae tidak akan pernah melupakan perkataan Woyon. Dia pun pergi meninggalkan Woyon. Bertahun-tahun berlalu, saat ini Woyon sudah menjadi guru olahraga di sebuah sekolah. Saat di bus, dia gak sengaja ngelihat foto Seung-hae dan pasangan barunya. Scene pun beralih ke tahun 2018. Seung-hae datang menemui Woyon dan ternyata Seung-hae akan menikah dan berencana mengundangnya. Malamnya, Woyon yang patah hati mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Demi menghibur diri, dia ngajak teman-temannya memancing. Malamnya, dia gak sengaja melihat kotak nasi yang pernah digambar Seung-hae. Woyon pun meneteskan air mata dan menyesali semua perbuatannya dulu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke pernikahan Seung-hae. Dia bersama teman-temannya mengatur rencana agar Woyon bisa berbicara berdua dengan Seung-hae. Woyon bilang dia sangat menyesal sudah menyakiti Seung-hae. Dia cerita dia sangat bahagia meskipun terlambat. Dia sangat menyukai pekerjaannya saat ini. Mungkin kalau mereka tidak bertemu, Woyon cuma akan jadi seorang laki-laki pecundang yang gak memiliki masa depan. Tapi karena mengejar cinta Seung-hae, Woyon sekarang jadi punya masa depan. Dia sangat berterima kasih ke Seung-hae dan berdoa demi kebahagiaannya. Seung-hae juga berterima kasih ke Woyon. Dia selalu ada di sisinya saat Seung-hae kesepian, sedih dan melupakan mimpinya. Akhirnya, Woyon bisa tersenyum di acara pernikahan Seung-hae. Mereka dari dulu selalu ditakdirkan seperti itu, berpisah di saat baru bersatu. Dan film pun berakhir. Komen di bawah pengorbanan apa yang sudah pernah kalian lakukan ke pasangan.
like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.